Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rais dari kelas 11 IPA 2 SMA Islam Al-Azhar Sumarekon Bekasi. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang hujan asam. Kalau gitu langsung saja kita mulai. Hujan asam memiliki pengertian sebagai segala bentuk hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH yang di bawah normal, yakni di bawah 5,6. Secara umum, hujan yang turun di Indonesia memiliki pH sekitar 6, dan hujan asam ini mempunyai kandungan pH di bawah kadar normal tersebut. Asamnya hujan ini dikarenakan adanya karbon dioksida yang larut dengan air hujan tersebut dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Seperti jenis hujan lainnya, hujan asam ini juga mempunyai karakteristik khususnya sendiri dan membedakannya dengan jenis hujan yang lainnya. Karakteristik atau ciri-ciri tersebut adalah: pertama, memiliki pH di bawah kadar normal, yakni di bawah 5,7. Kedua, terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat yang ada di dalam polusi udara. Dan ketiga, awal mulanya disebabkan oleh adanya peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang ada di dalam atmosfer. Setelah kita mengetahui karakteristik dari hujan asam tersebut, selanjutnya kita akan meneruskan tahap perkenalan pada hujan asam ini, yakni membahas penyebab terjadinya hujan asam. Pertama, karbon dioksida dan karbon monoksida. Karbon dioksida dan karbon monoksida adalah suatu gas hasil dari pembakaran yang bertemu dengan uap air. Apabila kedua gas ini bertemu, maka akan dihasilkan asam karbonat yang termasuk ke dalam kategori asam lemah. Kedua, hidrogen sulfida, sulfur dioksida yang bertemu dengan uap air dan nantinya akan membentuk asam sulfat. Asam sulfat ini termasuk ke dalam kategori asam kuat. Beberapa aktivitas manusia dan juga fenomena alam juga dapat menimbulkan terjadinya hujan asam ini. Di antaranya adalah letusan gunung berapi, kebakaran hutan, peleburan logam, aktivitas pabrik, dan pembangkit listrik. Proses terjadinya hujan asam. Pertama, terdapat banyak aktivitas manusia di bumi yang memicu berbagai gas penyebab hujan asam, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, hidrogen sulfur, dan sulfur dioksida. Kedua, terjadi penguapan berbagai macam sumber air di bumi yang disebabkan oleh pemanasan dari sinar matahari. Proses ini menghasilkan uap air yang banyak. Ketiga, uap air yang timbul dari pengembunan akan bertemu dengan gas-gas penyebab hujan asam, yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida bertemu dengan uap air, serta hidrogen sulfur dan sulfur oksida bertemu dengan uap air. Keempat, terjadinya pertemuan uap air dengan karbon dioksida dan karbon monoksida tersebut menghasilkan sifat asam yang lemah. Sedangkan pertemuan hidrogen oksida dan sulfur dioksida dengan uap air menghasilkan sifat asam yang kuat. 5. Kandungan yang bertemu tadi akhirnya terbawa oleh angin dan menuju ke tempat yang jauh dari sumbernya, dan kemudian makin ke atas. Saat sudah sampai di atas, gas-gas yang sudah bertemu dengan uap air tersebut akan mengalami kejenuhan. Hal inilah yang menyebabkan turunnya titik-titik hujan yang disebut dengan hujan asam. Ada beberapa dampak negatif dari hujan asam. 3 diantaranya adalah membuat besi lebih mudah berkarat, menyebabkan pertumbuhan akar tanaman menjadi lambat, menyebabkan jumlah ikan di laut mengalami penurunan. 1. Menggunakan bahan bakar yang mengandung belerang yang rendah. Bahan bakar yang mengandung kandungan belerang yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Minyak bumi juga memiliki kandungan belerang yang tinggi, maka dari itulah lebih baik kita kurangi penggunaannya dan diganti dengan alternatif bahan bakar lainnya seperti gas alam. Kedua, mengaplikasikan prinsip reuse, recycle, dan reduce. Reuse adalah menggunakan barang-barang yang hemat dan tidak boros. Sebagai contoh adalah menggunakan pakaian-pakaian yang masih layak untuk dipakai, dan kita bisa menyumbangkan pakaian kepada orang yang lebih membutuhkan. Recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, seperti botol bekas, kaleng, dan juga kertas. Dan terakhir, reduce, yakni mengurangi penggunaan barang-barang tertentu. Seperti contoh, mengurangi penggunaan tas plastik, membawa tas belanja sendiri, tidak menyisakan makanan, dan memiliki produk-produk refill atau isi ulang. Upaya-upaya tersebut memanglah terlihat kecil. Namun apabila kita melakukannya secara rutin, maka kita dapat mengurangi terjadinya hujan asam, sehingga kita menjadi lebih aman dan terbebas dari resiko turunnya hujan asam yang dapat menyebabkan berbagai macam bahaya. Itulah penjelasan mengenai hujan asam. Share video ini jika menurutmu bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.